Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita. Kita akan masuk ke materi bagaimana kita meramal permintaan mendatang. Artinya bagaimana perusahaan itu penjualannya di masa yang akan datang dengan cara analisis regresi sederhana. Jadi yang paling penting ini bukan masalah hitung-hitungannya, nanti kita selesaikan secara damai masalah hitung-hitungan. Nah, yang paling penting adalah kita tahu maksud dari materi itu apa. Jadi perusahaan biasanya punya data masa lalu dia akan merencanakan bagaimana penjualannya atau omsetnya di masa depan. Maka ada rumus regresi ini yang biasa dan ini sangat populer, itu Y sama dengan A plus BX, di mana A ini konstanta, biasanya B itu slope ya, B ini slope gitu. Semakin kemiringannya semakin curam, maka slope-nya atau pengaruhnya akan semakin besar. Nah, maka di mana Y adalah variabel terikat, variabel terikat atau dependent variable, sedangkan X adalah independent variable atau variabel bebas. A itu konstanta atau intercept, sedangkan B itu koefisien arah regresi. Nah, jadi regresinya bisa negatif atau positif. Nah, kalau positif berarti pengaruhnya itu sejalan. Nah, gitu. Misalnya biaya promosi terhadap penjualan, artinya kalau positif berarti B-nya positif, biaya promosi itu berpengaruh positif terhadap penjualan itu. Tapi kalau negatif berarti biaya promosi itu pengaruhnya negatif, biaya promosi naik, penjualannya turun. Itu kalau negatif. Biasanya untuk hukum demand itu, kalau hukum dasarnya itu biasanya hukum permintaan itu biasanya negatif slope-nya. Tapi ini kan kita regresi untuk meramal penjualan di masa depan. Oke, gitu, ini rumusnya. A ini nggak usah takut dengan seperti ini, nanti kita selesaikan secara damai ya. Saya udah membuat formulasinya, insya Allah teman-teman tinggal mengikuti saja. Oke, jadi dari regresi ini misalnya ada kasus seperti ini biaya promosi. Ini ada perusahaan Tenun Troso Jaya Terus namanya, misalnya ini biaya promosinya misalnya tahun taruhlah misalnya 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, perusahaan ini akan meramal tahun 2021 ini pengaruhnya terhadap penjualan gimana. Kita lihat pengaruhnya gimana. Maka misalnya kalau mau menaikkan biaya penjualan, kalau slope-nya positif, maka biaya promosinya harus tambah gitu. Nah, inilah kira-kira ini datanya, ini biaya promosi, ini penjualannya. Maka dari formula regresi yang tadi kita munculkan itu muncullah perhitungan seperti ini. Nah, ingat caranya ya, ini X, ini Y, ini X kuadrat, ini Y kuadrat, ini X kali Y. N-nya 6 itu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini N. N ini penting ya, karena untuk menghitung A dan B itu harus pakai N ini. Nah, dari data itu maka B-nya diketahui segini, A-nya segini. Nah, sehingga dari formulasi itu persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 3,78 plus 2,06 X. Artinya apa? Nah, inilah
setiap penambahan biaya promosi 1 juta rupiah akan menambah volume penjualan 2,06 ribu unit. Nah, gitu ya. Setiap penambahan promosi 1 maka akan menambah 2,06 unit gitu. Kira-kira begitulah. Maka kalau mau biaya promosinya dikeluarkan lebih banyak, maka misalnya ini biaya iklannya ditambah ya, dari jadi 20 juta, maka berapa unit yang akan terjual. Nah, tinggal masukkan formulasi ini. Ini tambah ini kalikan ini. X kan biaya promosi. Nah, kalikan. Maka kalau mau nambah penjualan, misalnya biaya promosinya harus tambah. Misalnya kalau penjualannya mau naik menjadi 37,42 ribu, maka biaya promosinya harus menjadi 20 dari yang tadi berapa. Nah, ini biaya promosinya harus ditambah 20, berarti dari 30 harus menjadi 50. Kira-kira begitulah ya. Nah, demikian teman-teman ya. Nah, ini saya sudah membuat perhitungan di Excel begini. Ini regresinya saya sudah membuat tadi. Nah, ini biaya promosi ya, data tadi yang saya masukkan sini sama, datanya persis. Lalu saya membuat ini udah ada formula begini ya. Saya udah membuat rumus-rumus. Jadi teman-teman nggak usah ngitung lagi. Tuh. Ya, gini. Jadi teman-teman nggak usah ngitung lagi karena udah saya buatkan rumus begini ya. Ini. Nah, tinggal memasukkan ini saja, data ini dimasukkan, ini otomatis sudah ngitung sendiri. Nah, dan ini B-nya, nah, ini B, ini A-nya. Coba lihat. Ini B, ini A, ini udah terhitung sendiri, dan formulasi ini regresi A sama dengan ini udah ngitung begini ya. Udah ngitung secara otomatis. Jadi dari formulasi ini ketemulah ini A sama dengan Y sama dengan A plus B X. Nah, misalnya X nya itu jadi 39, maka Y nya akan menjadi ini. Kira-kira begitu ya. Nah, terus yang kedua kita masuk ke materi yang tren di buku halaman 54. Ini ada kasus begini. Perusahaan akan membuat tren penjualan dari data ini data penjualan perusahaan, ini data penjualan industri. Lalu dibuatlah tren. Kira-kira seperti apa hasilnya? Coba perhatikan dari tren ini, saya sudah membuat formulasi juga di sini di Excel ini penjualan perusahaan datanya, ini penjualan industri datanya, lalu secara otomatis akan muncul market share seperti ini. Ini ya. Ini beda dengan di buku karena di buku keliru kelihatannya. Nah, ini. Lalu dari sini langsunglah muncul sudah terhitung berapa A-nya, berapa B-nya, berapa AB. Ini. Jadi ini penjualan perusahaan, ini industri, ini market share gitu. Nah, maka persamaannya pun sudah secara otomatis sudah muncul begini ya. Gitu. Persamaannya udah otomatis muncul begini. Nah, jadi teman-teman, ini ada kuis. Nanti saya buat kuis pertanyaan ini ya, misalnya ini ada perusahaan, ini biaya promosi, ini biaya penjualan. Nah, dari sini nanti teman-teman masuklah formula itu. Ini juga begitu. Yang ini tren ya. Nah, teman-teman, saya harapkan dari sini teman-teman kalau bisa menghitung sendiri silahkan. Tapi saya sarankan dari data ini langsung dimasukkan saja. Masukkan di sini. Nah, ini dimasukkan di sini. Nah, trennya juga gitu, dimasukkan ini penjualan perusahaan, ini penjualan industri. Nah, kalau sudah dimasukkan, nanti ini sudah terhitung sendiri karena saya sudah membuat formula begini ya.
Nah, silahkan dicoba, mudah-mudahan berhasil. Sekian dari saya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa bisa sedikit menjelaskan lah, minimal tidak bingung-bingung amat. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.